kasih untuk kesempatan ini. Mungkin saya, karena waktu yang diberikan 10 menit, jadi saya coba hanya untuk merangkum beberapa pengalaman Pak, jadi pengalaman dari prodi oceanografi yang saya lakukan selama ini. Dan juga mungkin saya tidak terlalu detail kepada konten, karena saya pikir setiap dosen pasti punya cara untuk menjelaskan tentang kontennya. Ini mungkin saya ingin menjelaskan pengalaman bahan ajar. Jadi dari beberapa pengalaman ini saya mendapatkan banyak masukan dan juga banyak pengalaman yang menyangkut bahan ajar. Jadi kami mulai kembangkan sekitar 2003-2004 di prodi dengan hibah bahan ajar. Waktu itu ada PHK 2 Departemen GM, kuliah yang diberikan komputasi geoscience, jadi kuliah yang bukan lebih ke arah mungkin mudah untuk diberikan dengan berbasis teknologi. Kemudian 2006 ada PHK inherent, ini bersama-sama dengan Pak Dwi dan teman-teman yang lain. Ini dari penggunanya prodi oceanografi, sumber dananya di PHK inherent ITB yang dari DIPTI. Waktu itu namanya e-learning. Dan 2007 juga ada pengembangan daripada bahan-bahan ini dan untuk deploy. Jadi ada kesempatan untuk memberikan masukan atau mendeploy bahan ini kepada kampus-kampus lain. Ini waktu itu tahun 2007 kami lakukan, jadi arus laut itu deploy di Universitas Negeri Papua Manokwari. Kenapa kami memilih kampus ini? Karena bidang oceanografi ini bidang yang sebenarnya tidak terlalu populer ya di Indonesia, dia bidang yang tidak terlalu banyak, tapi kebutuhan akan bidang ini sangat besar. Makanya kami mulai melihat bahwa dan di tempat-tempat lain, dan biasanya karena oceanografi yang dikembangkan di ITB itu lebih banyak basic science-nya, jadi kami mencari partner yang memang mungkin lebih berlatar belakang basic science, lebih tepat untuk bermitra. Dan beberapa kampus misalnya fisika itu ingin membuka fisika kelautan karena mereka punya potensi daerah. Kendala mereka SDM, mereka tidak punya SDM yang handal, mereka tidak punya bidang ini, sehingga mereka butuh partner atau bahan-bahan ajar yang sifatnya e-learning seperti ini. Nah, waktu itu kami sudah terapkan, jadi kami memberikan bahan-bahan bentuknya mulai dari bahan ajar, PPT, kemudian soal dan sebagainya, dan kami punya satu counterpart di satu dosen pengampu di sana yang menolong kami. Jadi soal-soal diberikan kemudian dijawab, dan kami melakukan kerjasama dengan dosen di sana. Jadi ada dosen-dosen yang juga memberikan penilaian di sana. Mereka belum punya mata kuliah arus laut, tapi mereka punya namanya dinamika laut. Jadi ini kita sedikit miripkan seperti itu, ekuivalensikan. Dan ada waktu itu ada beberapa mahasiswa, mungkin sekitar 7-8 orang mahasiswa memilih mata kuliah ini, dan dari semua mahasiswa memberikan respon yang baik. Tetapi memang kendalanya adalah infrastruktur dan fasilitas sarana, karena kami juga melakukan video conference. Nah, pada waktu dilakukan video conference di Papua itu Manokwari mati lampu, jadi terpaksa tidak bisa dilakukan searah, hanya kami bisa lakukan. Jadi itu memang kendala yang sedang dihadapi. 2008 kami mendapatkan kembali PHK inherent untuk bidang pemodelan oceanografi. Kami juga sudah deploy dengan fisika Bengkulu, dan dalam kesempatan itu kami melakukan kunjungan ke daerah jadi tatap muka kalau ada permasalahan di lapangan, dan mereka juga datang ke kami, mengunjungi kami ITB untuk membicarakan kira-kira modul dan sebagainya. Dari mereka sebenarnya, terutama kampus-kampus yang memang baru mengembangkan bidang-bidang ini, mereka sangat responsif. Bahkan dekannya untuk menawarkan bagaimana kalau ITB memberikan semacam SKS yang kredit earning, bagaimana aturannya, berapa biayanya, karena mereka kesulitan SDM. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan pemikiran untuk bapak-bapak sekalian, karena kebutuhan ya mungkin tergantung bidangnya, tapi kebutuhan untuk bidang-bidang di kami karena memang ini masih tidak terlalu banyak, sehingga banyak kampus yang baru mau mengembangkan bidang kelautan, terutama di kampus-kampus di luar Jawa. Tahun 2009 saya mendapatkan bahan ajar untuk arus. Kenapa saya mengusulkan kembali masalah ini? Karena dari pengalaman arus laut itu kuliah yang sangat matematis, fisik sekali, dan kadang-kadang pemahamannya menjadi kurang, perlu satu visualisasi. Makanya dengan bahan ajar ini diberikan visualisasi. Jadi kalau gerakan seperti apa,
dan gerakan arusnya seperti apa, ini dengan kalau ada ini dan itu, jadi memudahkan mereka. Sistemnya user friendly, jadi maaf saya nggak bawa bahannya, tapi user friendly, dan mereka bisa memasukkan, misalnya kalau dimasukkan kecepatannya sekian, nanti hasilnya bagaimana, mereka bisa melihat gerak daripada arus ini diimplementasikan di oceanografi dalam bentuk blended learning. Hanya memang untuk blended learning sendiri, karena kami sistemnya ada pengaturan dari Prodi. Nah kebetulan tahun lalu saya bukan mata kuliah ini yang mendapatkan blended learning, tapi saya sendiri sebenarnya sudah membuat blended learning untuk visualisasi dan praktikum ini. Nah dari pengalaman ini ada beberapa hal, saya mungkin tidak bicara tentang baik rasanya, manfaatnya sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya ingin membicarakan tentang kendala. Yang pertama, kesiapan infrastruktur, itu yang paling penting. Baik dari masalah wifi, itu tadi Pak Wai juga sudah dijelaskan, kadang-kadang tidak jalan dan sebagainya. Dan yang kedua, mempertahankan konsistensi dan keberlanjutan program. Ini pengalaman saya, seringkali kita mungkin pada waktu mendapatkan grant itu dilakukan, tapi pada tahun berikutnya kadang-kadang itu tidak dilakukan lagi, dan itu jadi ini yang perlu dipikirkan, konsistensi dan keberlanjutan program, sehingga ada pengayaan terus-menerus seharusnya yang terjadi. Yang ketiga adalah quality control dan pengayaan materi ajar. Ini group reviewer ini penting sekali, karena kita perlu selalu meningkatkan kualitas bahan ajar selain kuantitas dan juga bahan ajar. Barangkali di sini pentingnya peran kakak dalam pengertian manusianya, anggota-anggotanya, user dan narasumber atau reviewer. Nah, pengalaman kami waktu untuk yang tahun 2003 kami mulai melakukan untuk komputasi geoscience, itu tahun pertama berjalan baik. Tahun berikutnya ketika mau di-upgrade, di-hacker sama saya nggak tahu sama siapa, jadi nanti isinya semua tuh ada sewa jadi rumah dan sebagainya. Jadi makanya itu perlu juga mungkin proteksi ya, bagaimana saya memang tidak terlalu menguasai sebenarnya mengenai teknologi sendiri. Saya banyak dibantu oleh mahasiswa dan banyak dibantu oleh teman-teman yang lain. Tapi itu pengalaman bahwa ada proteksi dan ini ya perlu untuk menjaga tentang bahan ajar itu sendiri. Kemudian mungkin kendala menemukan minat dan iklim. Tadi Bapak Wana sudah sampaikan bahwa menyebarkan virus ini tidak mudah, tidak semua orang bisa memahami dan merasakan bahwa ini pentingnya dan manfaat daripada blended learning atau mungkin e-learning seperti ini. Jadi bagaimana menumbuhkan minat dan iklim sehingga orang merasakan ini sesuatu manfaat yang baik dan memang memberikan satu peningkatan dalam kualitas pembelajaran, dalam peningkatan dalam pendidikan dan sebagainya. Nah ini juga mungkin saran saya, teknisi yang permanen. Selama ini kita punya teknisi serabutan banyak mahasiswa. Mungkin kalau bapak-bapak bisa menguasai teknologinya tidak sulit, tapi seperti saya tidak terlalu menguasai teknologi yang seperti itu, yang detail di dalam ini kadang-kadang kesulitan pada beberapa hal dalam masalah teknis, sehingga perlu teknisi mungkin dalam tingkat prodi atau tingkat fakultas yang memang seperti mungkin tempat-tempat lain dan negara lain ada teknisi yang memang mengurusi masalah-masalah teknis untuk server, jaringan, dan mereka selain mungkin mesti terlalu jauh buat kami di ini ya. Tapi kalau ada yang bisa tingkat gedung barangkali ya, tingkat gedung atau tingkat sama-sama dengan biologi bisa kita sharing, dan ini yang bisa dipikirkan teknisi yang mengurusi seperti ini. Jadi servernya juga bisa diatur bersama, dan yang lebih penting karena ini akan menjadi public domain, aturan main dalam referensi asing. Kenapa? Karena kalau kita mengambil ada gambar-gambar tertentu kadang-kadang kan harus minta izin. Nah ini bagaimana? Ya takutnya kita dianggap plagiat atau mungkin hal seperti ini. Mungkin ini perlu kebijakan juga dari TB, kira-kira seperti apa yang perlu dilakukan. Nah ini dari pengalaman kami, pengendala-kendala. Terus kemudian saat ini kebetulan saya menjadi kaprodi dari Sains Kebumian program S2 dan S3. Yang harus kami melakukan sebuah upaya kecil mulai tahun ini, dari semester ini. Jadi yang pertama kami ingin membangun satu sistem LMS di prodi, karena ya selain mungkin berintegrasi dengan sistem ITB, tapi ini dan karena itu kami punya sedikit dana kerjasama yang kami manfaatkan, dan hibah bahan ajar kami berikan kepada dosen, hibah bahan ajar
sekalipun memang jumlahnya mungkin sangat kecil dibandingkan apa yang diberikan oleh ITB, tapi ini sebagai satu motivasi dorongan dan sebagai initial value ya, maksudnya satu semangat driving untuk menggerakkan para teman-teman bekerja, dan sistemnya memang top down. Jadi ini dari saya sebagai Kaprodi kepada teman-teman, dan yang dipilih adalah mata kuliah wajib. Jadi untuk tingkat pertama mata kuliah wajib diterapkan untuk prodi di tingkat magister dan doktor. Kami punya 40 mata kuliah yang diampu, dan pada awalnya ini mudah-mudahan dengan pemikiran bahwa dana yang kami peroleh atau mungkin effort yang kami lakukan lebih banyak di tingkat prodi mungkin selesai 4 tahun, tapi kalau mungkin ada intervensi dari TB atau dana ada yang lain, barangkali bisa diselesaikan dalam 3 tahun, dan seperti itu. Nah, ini tingkat tahun pertama kami berikan 8 mata kuliah wajib magister dan doktor. Kadang-kadang kan karena tadi disampaikan bahwa ada orang yang mungkin tidak tertarik untuk membuat bahan ajar, tidak semua tertarik. Yang kami lakukan terbalik, kami meminta mereka mengumpulkan PPT bahan ajar dan materi yang lain, sehingga nanti kami punya tim yang membuatkan bahan seperti itu, kecuali kalau dosennya mau terlibat di dalam hal itu. Dan saya meminta kami sepakat untuk dalam 2 bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kenapa? Karena kami berpikir bahwa ini bukan hanya untuk bangsa lokal, tapi bangsa mungkin internasional. Apalagi bidang kebumian itu bidang yang spesifik untuk Indonesia. Makanya kami menggunakan 2 bahasa, meminta supaya dibuatkan 2 bahasa, dan penambahan pembelajaran komputer tahun pertama ini yang kami lakukan. Tahun kedua editing bahan untuk konten LMS, pembuatan LMS, penilaian sejawat ini terutama dalam mengacu pada kurikulum. Karena saya memegang sebagai Kapolri, ini saya melihat bahwa kadang-kadang tidak ada relevansi antara kurikulum dan kita tidak punya kesempatan untuk menilai sebenarnya kurikulum kita efektif atau tidak, karena kita hanya punya 5 tahun sekali mengganti kurikulum, tapi tanpa melihat sebenarnya setiap semester apakah kurikulum itu dilakukan secara efektif atau tidak. Nah, ini mungkin pentingnya di tahun kedua ini ada reviewer yang kami minta dari teman-teman sejawat untuk menilai bahan-bahan yang dimasukkan di tahun pertama ini di semester yang sekarang, dan beberapa narasumber untuk mungkin melihat konten secara garis besar kira-kira seperti apa, dan adakah bahan yang kurang dan pengayaan yang bisa dilakukan. Melanjutkan bahan ajar mata kuliah dan fasilitas infrastruktur, pelatihan untuk dosen barangkali yang bisa dilakukan, dan penerapan untuk bagi mahasiswa. Tahun ketiga keempat kalau dengan asumsi mungkin semua kami lakukan dari dalam, maka baru 4 tahun bisa selesai dengan 40 mata kuliah. Kecuali mungkin ada hal-hal yang lain atau yang bisa kami dari sekolah terus evaluasi tahun ini. Nah, ini beberapa usulan sederhana yang saya ingin coba sampaikan. Pertama, sasaran pengguna, yang mana apakah kita mau publik lokal, nasional, atau internasional. Karena itu menyangkut dari konten yang diisi dan termasuk juga bahasa yang akan digunakan. Kalau kita punya sasaran pada konten internasional atau publik internasional, maka kita ya mau nggak mau kita harus menggunakan bahasa asing. Aturan dalam credit earning, kuliah berbasis e-learning, kemudian juga mungkin dalam tadi sudah disampaikan multi kampus atau kampus virtual seperti itu, dan saya pikir ini mungkin bisa menjadi salah satu linkage dengan program menuju World Class University. Rasanya mungkin bisa kita punya beberapa sarana untuk melakukan hal ini, dan sinergi dengan tools pembelajaran yang lain, e-portfolio. Jadi kalau hanya berdiri sendiri sebagai bahan blended learning rasanya tidak lengkap, tapi harus dilengkapi dengan e-portfolio di mana dilakukan evaluasi. Seharusnya siklus perencanaan, kemudian pembuatan inovasi dan monitoring evaluasi itu dilakukan secara terus-menerus, jadi tidak berhenti hanya pada pembuatan, tapi perlu juga yang tadi mungkin contoh Bapak yang dari penerbangan sudah melakukan evaluasi dan pembuatan e-portfolio, evaluasi dan pembuatan kurikulum. Jadi ini kelemahan yang saya lihat bahwa kurikulum dibuat tapi seringkali tidak dilakukan evaluasi sebenarnya secara lebih baik. Yang selanjutnya mempertahankan keberlanjutan konsistensi, monitoring semesteran, pelatihan rutin, kuesioner dan sebagainya. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian.